ولا تعلم وتعليم تذكر تذكير نفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول وعمل بهما ومرضات ثابت الهدى وإليه الشر لا الخير كرامة وثوابهم وقربه وثوابهم وحسن العاقبة صلاة وصلاة وصلاة خاتمة الموت وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأي آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواجه وذريته ومشايخ المدين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وأبدين الدنيا الآخرة بكل نية صالحة في خيرات الدنيا الآخرة سوخر فرج المسلمين والمسلمين وهي عليهم خير وصوم شرع الجنة وعين فتن محمد بكل نية صالحة بارك في شهر رمضان إلى الصيام والقيام والبرد التمام وستام وأكبر التام وكل تنقل نية صالحة وعلى ليلة القدر في عظيم أجر كان بالذكر كل نية صالحة جامع شامل في خيرات الدنيا وصفاتها إن الموت بعد أمر طويل في طاعة الله ورضا وصحة كاملة ورزاق وافر حسية معنوية بجاه خير البرية وعلى ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصلى كل صلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah pada Allah SWT. Lebih khusus lagi di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah SWT masih menerima ibadah amal kita yang sudah lalu dan masih memberi kita taufik dan hidayahnya untuk memakmurkan daripada bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan amal soleh hingga akhirnya, dan mudah-mudahan termasuk kita termasuk orang yang mendapat bagian dari bulan ini, dan khususnya Lailatul Qadar dengan bagian yang paling besar. Amin ya rabbal alamin. Menyambung dari kajian yang pada tahun lalu di kitab Is'af Ahlil Iman, di kitab Is'af Ahlil Iman fi Wadhaifi Ramadan, karya daripada Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masyad rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumihi bid dharain amin. Yang mana pada kesempatan terakhir kita membahas tentang bab majaa fi fadlis shaum, apa yang datang tentang keutamaan puasa. Ini hadis-hadis berkenaan dengan apa yang berkenaan dengan fadlis shaum, keutamaan puasa. Nyatanya terakhir kali pada tahun lalu itu berada di tengah-tengah hadis dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, kullu amali bani Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih.
Setiap amal Bani Adam itu untuk dia. Illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya shaum itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan saya yang akan membalas dengannya. Wasyiyamu junnatun, dan puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Wasyiyamu junnatun, dan puasa adalah benteng. Maka apabila ada seorang datang yaumu shaumi ahadikum, hari puasa seorang dari kalian, fala yarfuth, maka janganlah dia berkata-kata rafath, berkata-kata kotor. Wala yaskhab, dan janganlah dia berteriak atau berkata-kata jahil. Fa in sabbahu ahadun, apabila mencaci kepada dia seseorang mencaci dia, au qatalahu, atau mengajak dia bertengkar, falyaqul, maka hendaknya dia berucap, inni shaim, sesungguhnya saya puasa. Waladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, la khulufu famis shaim atyabu indallah min ri'il misk. Sungguh bau mulut, perubahan bau mulut daripada orang yang berpuasa itu, atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah Ta'ala, min ri'il miski, daripada wangi daripada misik. Li shaimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Yarfahuhuma, yang mana dia merasa gembira dengan keduanya. Idza aftara fariha, apabila dia berbuka maka dia gembira dengan genapnya puasanya. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumih, dan apabila dia berjumpa dengan kepada Tuhannya, maka dia gembira dengan pahala puasanya. Nomor rawahul Bukhari wa lafdhu li Muslim. Riwayat Bukhari Muslim, namun lafadznya adalah riwayat Muslim. Lafadznya milik Imam Muslim. Wa riwayatin lil Bukhari, sedangkan dalam riwayat di Bukhari, yatruku shaumahu, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu. Seorang yang berpuasa meninggalkan makannya dan minumnya dan kesenangannya. Min ajli, karena aku. Asyamu li wa ana ajzi bi, puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebaikan itu diganjar dengan 10, dilipatkan akan menjadi 10 kali lipat. Hadis yang pertama di bab ini sudah kita bahas pada tahun lalu terakhir. Beberapa maknanya sudah kita bahas. Seperti makna tentang kullu amal ibni Adam lahu, semua amal ibni Adam itu untuk dia, kecuali puasa. Karena puasa itu adalah, menurut sebagian riwayat, itu jauh daripada riya. Karena itu berupa perbuatan yang tersembunyi. Puasa itu hanya yang tahu adalah orang yang berpuasa dengan Allah Ta'ala. Maka dikatakan semua amal Bani Adam itu untuk dia kecuali puasa. Di puasa ini lebih khusus, sehingga tidak rawan daripada dimasuki daripada riya. Wainauli, maka semuanya puasa itu untukku. Dan karena dikatakan untukku, karena puasa itu menunjukkan nisbat kepada Allah. Puasa itu kepada saya, untuk saya. Untuk menunjukkan kemuliaan puasa tadi. Karena puasa adalah memerangi musuh Allah, itu syaitan, dengan cara mengekang nafsu. Karena nafsu adalah wasilah, nafsu adalah sarana bagi syaitan. Yang mana dari tafsiran hadis, futihat abwabul jannah atau abwabus sama dalam riwayat yang lain, wuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin atau maradatis syayat wa sufidat maradatus syayatin. Dikatakan tentang hadis itu ada dua makna. Sebagaimana dalam Fathul Bari syarah Bukhari, bahwa itu ada dua makna. Ada yang memaknai secara letterlock, betul-betul pintu surga itu betul-betul dibuka, pintu neraka betul-betul ditutup, dan setan betul-betul dibelenggu. Itu makna harfiah. Ada yang memahami dengan makna majazinya,
Selain makna harfiah tadi, itu mengandung makna bahwa pintu surga dibuka, ini kesempatan untuk berbuat baik itu dibuka lebar. Karena penghalang kebaikan itu syaitan itu dibelenggu, dan nafsu kita sendiri dibelenggu juga oleh lapar dan haus. Sehingga ya gampangnya kita, kalau kita rasakan ya kan, berbuat baik di luar Ramadan sama di Ramadan, insya Allah lebih ringan di Ramadan. Makanya sampai kata Habib Abdullah Haddad di Nasihat Diniyahnya, ya, kalau orang itu sudah tidak dapat mengomentari salah satu hadis Nabi, man dakhala Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu Allah. Qul amin ya Muhammad. Rasul mengatakan amin. Siapa orang masuk Ramadan, dia keluar Ramadan tidak dapat ampunan, maka semoga orang itu dijauhkan. Orang itu betul-betul dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ucapkan amin ya Muhammad. Kata Jibril yang berdoa, maka Nabi Muhammad mengatakan amin. Dalam komentar hadis ini, Abdullah Haddad di Nasihat Diniyahnya mengatakan, kultu, kata beliau, saya katakan, wah itu karena ditayasuri asbabil khair. Karena gampangnya di Ramadan itu sabab-sabab untuk ketaatan. Maka tidak mungkin orang luput dari ampunan Allah di Ramadan, kecuali orang yang memang sudah kebangetan tafahasya, sudah kebangetan daripada syaqa'u, kecelakaan orang itu. Saking namanya sampai masuk Ramadan pun, keluar Ramadan naudzubillah tidak mendapat ampunan dari Allah SWT. Maka karena itulah puasa itu untukku, kata Allah. Karena Ramadan, puasa itu memerangi musuh Allah. Kalau memerangi musuh Allah, maka sudah janji Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Dengan saum ini adalah melemahkan musuh Allah berupa syaitan, dengan melemahkan sarananya, yaitu nafsu kita. Maka dilemahkan, otomatis syaitan itu lemah, menjadi lemah untuk menguasai manusia. Karena di sarana penguasaan syaitan pada diri manusia itu nafsu, itu dilemahkan. Kemudian ini saya sekedar mengulang, adapun panjang dan lebar makna hadis ini sudah tahun lalu sudah kita bahas. Kemudian juga as-shaumuli wa ana ajzibih. Mana ana ajzibih? Saya yang langsung membalasnya, karena semua amal itu banyak yang Allah sudah bongkar pahalanya. 10 kali lipat setiap hasanah. Kemudian belum lagi dilipat gandakan menjadi sabu umiatin dan 100 dhifin, 700 kali lipat. Tapi puasa, seolah-olah Allah bilang saya yang langsung membalas, karena tidak ada yang tahu besarnya pahala puasa itu kecuali saya, kata Allah. Maka ajzibi, saya yang langsung membalasnya sesuai dengan firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya saja Allah menggenapi pahala orang yang bersabar, ajruhum, pahala mereka, bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Jadi tidak ada hitungan, yang tidak tanpa batas. Saya akan penuhi pahala orang yang bersabar. Sedangkan puasa itu nisfus sabri, separuh kesabaran. Maka pahala puasa pun bighairi hisab, sebagaimana innama yuwaffas sabirun. Karena puasa adalah nisfus sabri. Ya. Kemudian, dan menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksud as-sabirun di situ adalah as-shaimun. Innama yuwaffas sabiruna. Di dalam ayat itu as-sabirun, sebagian ahli tafsir mengatakan itu maknanya adalah as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Itu pahalanya tanpa ada hitungan. Hanya Allah yang tahu. Itu yang dikatakan wa ana ajzibih. As-siyamu junnatun, puasa itu benteng. Benteng dari neraka dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain benteng daripada syahwat. Dan dua-duanya benar, karena neraka itu neraka itu dikelilingi ya, dengan syahwat. Sebagaimana surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, maka neraka dikelilingi dengan hal yang menyenangkan. Maka puasa itu benteng dari syahwat, otomatis benteng pula daripada api neraka. Belum lagi janji Allah untuk memerdekakan itkun minan nar di 10 yang terakhir, sebagaimana 10 awalnya adalah rahmat, 10 tengahnya adalah ampunan Allah SWT, dan 10 akhirnya adalah itkun minan nar. Bahkan dalam satu riwayat ya, Imam Ahmad bin Hanbal bahwa akan dimerdekakan di hari terakhir Ramadan ya, sebanyak yang dimerdekakan mulai dari awal sampai akhir. Jadi di malam terakhir Ramadan itu Allah merdekakan sebanyak
yang dimerdekakan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Setiap harinya di Ramadan itu 300.000 orang tidak kurang dimerdekakan dalam satu riwayat. Riwayat yang lain 600.000 orang. Riwayat yang lain 1 juta orang dimerdekakan setiap malam atau setiap harinya Ramadan. Khusus malam dan hari Jumat itu setiap saatnya 1 juta orang. Setiap saatnya. Selain hari Jumat setiap harinya. Khusus hari Jumat likuli sa'ah, setiap saatnya, setiap jamnya 1 juta atau 600.000 orang dimerdekakan. Nah, di akhir hari terakhir itu kita bisa bayangkan dimerdekakan mulai dari orang yang dimerdekakan dari jumlahnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sampai sahabat bertanya, apakah itu Lailatul Qadar ya Rasulullah? Bukan. Tapi bukankah orang yang sudah menggenapi, seorang pekerja yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, dia pantas untuk memperoleh upahnya, kata Rasulullah SAW. Sehingga malam itu dinamakan sebagai Lailatul Jaizah. Malam terakhir itu diibaratkan sebagai Lailatul Jaizah, malam penganugerahan hadiah. Kalau di dunia manusia itu ada award itu penganugerahan hadiah. Malam itu awardnya itu nanti di hari terakhir. Berarti sing melo itu sing mikut sampai final, sampai babak final. Sing mikut penyisian ya dapat perunggu, paling dapat sesuatu. Ya dapat pahala juga. Tapi awardnya itu khusus hadiah yang terakhir itu bagi orang yang kan otomatis, karena di hari terakhir berarti kan untuk orang yang istiqomah terus sampai akhirnya. Wala yarfuth, maka jangan dia berkata-kata kotor. Ya. Wala yaskhab, jangan dia as-sakhab ini khisam atau asiyah, bertengkar mulut atau berteriak-teriak. Ya, maksud di sini adalah larangan bagi orang yang berpuasa untuk bertengkar, ya, atau untuk berteriak-teriak sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini bukan hanya orang yang berpuasa, sebetulnya ya, pertengkaran, perselisihan itu juga dilarang bagi orang yang tidak berpuasa, tapi khusus lagi orang yang berpuasa, karena itu bisa mencacat dia punya kesempurnaan saumnya, pahala saumnya, puasanya. Fa in sabbahu ahadun, apabila mencaci akan si shaim ini, siapa ahadun, seseorang, ya, au qatalahu, atau mengajak dia bertengkar, falyakul inni shaim, maka hendaknya dia berucap saya puasa. Ya, sebagaimana dia ini shaim ini untuk penahanan diri pada dirinya sendiri, dia menyadarkan dirinya bahwa sungguhnya saya ini sedang puasa, menyadarkan pula lawannya. Maka ada sebagian pendapat kalau itu puasa fardu seperti Ramadan, insya Allah semua puasa. Masih sing nggak puasa ya api-api pura-pura puasa. Tidak izin kan pura-pura puasa. Kecuali yang sudah tidak punya malu sama sekali, alhamdulillah. Itu paling celakanya orang. Ramadan dianggap, alhamdulillah, dianggap sama saja, seolah-olah tidak ada apa-apa. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Selama orang masih punya malu kan malu dia. Masih ada poso yo api-api poso, pura-pura poso, itu poso. Ya, karena puasa Ramadan itu puasa semua, maka aman kita mengucapkan ini shaim dengan sungguhnya saya puasa. Kan insya Allah aman dari riya, karena semuanya puasa. Tapi kalau puasa sunnah lebih baik diucapkan untuk dirinya sendiri supaya tidak ada riya, mentang-mentang dia puasa. Karena puasa sunnah tidak semua puasa. Kalau puasa wajib di Ramadan insya Allah semua puasa. Maka kalau dia ucapkan ini shaim, sungguhnya kita ini puasa, itu insya Allah aman lah dari riya. Maka tidak apa-apa diucapkan dengan keras supaya dia sendiri ingat, orang lawan bicaranya juga ingat. Ini shaim. Waladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada dalam kekuasaannya, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, la khulufu fami shaim. Khuluf dengan mendomakan kha dan mendomakan lam, khulufu fami shaim. Ya. Imam Qadiyat mengatakan ini riwayat yang sahih. Sebagian syuyukh mengatakan dengan memfathahkan khuluf, tapi yang lebih mu'tamad khuluf. Imam Khattabi, salah satu syarih Muslim dan juga syarihul hadis, mengatakan khuluf itu riwayat yang khata', riwayat yang salah.
Yang sahih khuluf. La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Yang dimaksud dengan khuluf adalah perubahan mulut. Perubahan bau mulut karena sebab puasa atau diam yang lama. Orang diam saja itu bau mulutnya berubah. Dan diriwayatkan juga oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Asqalani makna yang demikian itu. Ya. Kemudian berbeda pendapat apa yang dimaksud oleh para ulama, apa yang dimaksud kata mereka tentang khulufu famis shaim atyabu indallah. Bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada rihil misk. Padahal kita tahu Allah Maha Suci daripada merasakan bau-bauan yang enak atau yang tidak enak. Allah Maha Suci karena itu sifat syahwat manusia kan. Senang bau yang harum itu syahwatnya manusia. Masa kita menyamakan Allah dengan makhluknya padahal dia mukhalafatul hawadithi, berbeda dari makhluknya. Terus apa maknanya atyabu indallah min misk, padahal Allah sendiri tidak mencium bebauan itu atau Maha Suci dari sifat seperti itu yang menyamai makhluk. Karena itu sifatul hayawan, sifatnya makhluk hidup yang punya kehendak kepada sesuatu yang wangi dan sebagainya. Atau lari dari sesuatu yang bau busuk kemudian dia menutup hidungnya, karena Allah Maha Suci dari itu. Nah, tapi ini adalah kata kiasan, ya, kata kiasan atau majas, ya, atau isti'arah. Karena jarot adatuna, karena berlaku kebiasaan kita untuk takribur rawaih, untuk mendekatkan bau yang harum kan gitu. Manusia itu biasanya mendekatkan sesuatu yang harum, senang mencium sesuatu yang wangi kan gitu. Maka dipinjam sebagaimana manusia mendekatkan sesuatu yang harum, maka Allah pun mendekatkan orang yang berpuasa. Saking dekatnya itu seperti kedekatan sesuatu yang harum yang dicium oleh seseorang. Ya. Wastu'ira dzalika fi shaum li taqribihi min Allah. Maka dipinjam istilah atiyab itu, waibur raiha itu dipinjam sebagaimana dalam sisi persamaannya adalah kedekatan, sebagaimana manusia itu mendekatkan sesuatu yang harum pada dirinya, maka Allah mendekatkan orang yang berpuasa itu, dan bau mulutnya itu lebih disukai di sisi Allah. Nah, ini saking dekatnya. Begitu juga yang diriwayatkan makna dari Al-Imam Al-Maziri, salah satu syarih Sahih Muslim. Tsumma qala fa yakunul makna anna khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk indakum. Maka maknanya adalah bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada wangi misik di sisi kalian, di sisi manusia. Ay anau yuqarrab ilaihi aktsar min taqribil misik ilaikum, yakni didekatkan orang yang berpuasa yang harum baunya tadi bau mulutnya tadi menurut Allah itu didekatkan orang yang berpuasa itu lebih banyak daripada mendekatkannya kalian akan minyak misik kepada diri kalian. Atau annal khulufa aktsaru thawaban minal miskil mandub ilai fil jumat Abu La'iyat. Atau makna lain, khulufu famis shaim itu lebih banyak pahalanya, ya, bau mulut orang berpuasa itu lebih banyak pahalanya daripada minyak misik yang dianjurkan untuk dipakai ketika pertemuan ketika Jumat. Kan kita dianjurkan berwangi-wangian, ketika Id kita dianjurkan berwangi-wangian, ketika majelis zikir atau kumpul orang banyak supaya menutupi bau yang tidak sedap, kita dianjurkan berwangi-wangian. Maka pahala bau mulut orang berpuasa itu jauh lebih tinggi daripada pahala wewangian untuk menghadiri Jumat dan sebagainya itu tadi. Ini makna yang lain, sebagaimana ditarjih oleh Imam An-Nawawi. Kesimpulan maknanya adalah hamlu makna tib alal qabul wa ridha. Menafsirkan makna harum-haruman itu kepada makna qabul, makna diterimanya amal kita dan ridhonya Allah kepada orang yang berpuasa. Itu makna atyabu indallah atau khulufu famis shaim atyabu indallah. Dibawa kepada makna penerimaan Allah dan senangnya Allah kepada orang yang berpuasa. Bil hadis, dalam hadis ini terdapat ar-raddu ala Abi Ali Al-Farisi, terdapat penolakan
kepada pendapatnya Abu Ali Al-Farisi tentang pendapat beliau Abu Ali Al-Farisi biqauli anna thubutul mim fil fam khusun bi dharti syi'ri. Maksudnya tetapnya huruf mim itu khusus tentang darurat syair saja. Ini pembahasan grammar. Ya. Saya loncat di sana juga. Qulu atiya muril misik wa naqulu ba'dhum min dami syahadah. Bahkan di Fathul Bari dikatakan diambil dari sabda Nabi Atyabu mirihil misik itu bahwa mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada rihil misik, daripada wangi misik. Annal khuluf, bahwasanya bau mulut orang berpuasa a'zam min dami syahadah, lebih agung dari darahnya orang yang syahid. Kenapa? Li'anna dama syahid yusbihu rihuhu rihal miski. Ya. Sebab apa? Darah syahid itu dikatakan darahnya orang syahid nanti di kiamat, hari kiamat menyerupai misik, menyerupai wanginya misik. Darahnya orang syahid, hanya orang syahid kan yang syahid dunia akhirat ya, yang di medan perang itu kan tidak boleh dimandikan, dikuburkan dengan darahnya apa semua, kecuali kalau tersingkap aurat ya ditutupi auratnya, udah dikubur begitu saja tanpa dimandikan, tanpa disolati, tanpa dikafani, dikuburkan begitu saja. Dan kata Rasulullah SAW, ada alaunu launu dam warihuril misik. Sebab nanti dia akan dibangkitkan, warnanya warna darah, tapi wanginya wangi misik. Sedangkan bau mulut orang yang berpuasa, Allah tidak mengatakan sama. Atyabu, lebih harum. Berarti kan dari sini kesimpulan ulama bahwa bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada darahnya orang syahid. Karena darahnya orang syahid disamakan dengan misik. Sedangkan bau mulut orang berpuasa dikatakan lebih harum. Berarti melebihi daripada darahnya, harumnya darahnya syuhada. Walazamu min dzalika ayakuna shiyam afdal min syahadah kama. Tapi ada tapinya. Itu bukan berarti puasa lebih afdal daripada orang yang syahid. Cuma wanginya itu tadi. Walala sabdalika nazala asqulu minhuma. Asqulu dhahir wa aswadam bikhilafih. Allahu a'lam. Wa fi riwayatil Muslimun Nasa'i, di Muslimun Nasa'i bi ziyadah yaumal qiyamah. Di riwayat Muslim dan riwayat Nasa'i ada tambahan yaumal qiyamah. Itu harumnya nanti ketika di hari kiamat. Setelah atyabu ilal misik. Maka berarti kalau menurut riwayat ini ditambahi hari kiamat, berarti nanti bau daripada khuluf ini itu nanti di akhirat, dia akan temukan di akhirat. Ini pendapat juga dari Izzuddin bin Abi Salam. Sedangkan Ibnu Salah berpendapat itu di dunia dan di akhirat. Sebab tidak ada satupun pendapat ulama yang mengkhususkan untuk akhirat saja, tapi di dunia dan di akhirat. Di dunia itu indallah, di sisi Allah. Di sisi manusia ya tetap harum. Di sisi Allah indallah. Itu yang diganjar dengan keharuman tadi. Kemudian adapun pengkhususan dalam satu riwayat dengan yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, itu pengkhususan karena memang hari kiamat itu adalah hari pembalasan, sehingga semua nampak balasan itu semua. Kemudian walisoimi farhatani, dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Maknanya kegembiraan pertama inda iftarih, yaitu ketika dia berbuka. Idza aftara farihah, apabila dia berbuka dia senang. Senang apa ketika berbuka? Imam Qurtubi mengatakan senang karena hilangnya lapar dan hausnya sekiranya dia sudah diperbolehkan untuk berbuka atau membatalkan puasanya ketika maghrib. Dan ini faroh, kegembiraan seperti ini adalah kegembiraan yang sifatnya alamiah, tabii. Siapa yang senang makan minum kan? Sifatnya tabii. Idza aftara fariha, apabila dia berbuka dia gembira. Wasabiq al-faham, dan ini yang langsung dipahami oleh orang. Wakil ada lagi yang mengatakan bahwa kegembiraan ketika berbuka maknanya adalah dari sisi sempurnanya puasanya dan ditutupnya ibadahnya pada hari itu. Dan takhfif,
keringanan dari Tuhannya dan juga maunah, pertolongan dari Allah untuk puasa besok dengan dia makan dulu untuk melanjutkan puasa di esok hari. Maka dia gembira. Makna kedua, makna pertama tadi ya, gembira ketika berbuka maknanya ya dia senang karena sudah diperbolehkan untuk membatalkan puasa. Itu senang yang tabii. Makna kedua, senang karena sempurnanya puasanya. Alhamdulillah puasa saya sudah sempurna. Senang dia karena bisa menyempurnakan ibadah saumnya selama 1 hari. Dan keringanan dari Allah untuk melanjutkan puasa lagi besok dengan dia makan dulu untuk memperkuat dirinya. Ya. Kemudian sedangkan Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan bahwa tidak ada pencegah untuk membawa makna kepada makna yang lebih umum. Ubarihakul ahadin bihasabih. Maka gembiralah setiap orang menurut kegembiraan yang secara umum tadi. Karena makomnya manusia itu berbeda-beda. Kegembiraan kita ketika berbuka beda dengan kegembiraannya para aulia ketika berbuka. Jadi menurut Hafidz Ibnu Hajar sudah diumumkan saja, pokoknya gembira ketika berbuka. Mau gembiranya karena apa itu masing-masing menurut makomnya masing-masing. Nah, kita gembiranya karena makan minum. Kalau para aulia beda lagi. Gembiranya karena apa? Kegembiraannya karena apa yang mereka disingkap oleh Allah SWT dari kegembiraan di sisi Allah SWT. Untuk penambahan derajat mereka di sisi Allah. Kemudian fariha bisaumi. Kalau dia berbuka puasa, maka dia gembira dengan puasanya. Ai biqabulih. Ketika nanti menghadap Allah lagi ya Rabbahu, ketika dia berjumpa dengan Allah, fariha bisaumi, dia akan gembira dengan puasanya, yakni biqabulih, yakni gembira dengan diterimanya puasanya. Dan nanti dia lihat di sisi Allah dengan jazaul jazil, pahala yang besar. Ya, dan di situ ada marotib, ada derajat-derajat dalam penerimaan. Walaupun sama-sama diterima, cuma derajat penerimaannya berbeda-beda. Sesuai dengan ya tingkatan puasanya. Ada puasa khusus, puasa umum, puasa umum, puasa khusus, puasa khusus. Ya, kalau kita nyandak puasa khusus itu sudah bagus. Jangan sampai puasa umum cuma sekedar makan, minum, tidak berkumpul dengan istri mulai dari subuh sampai maghrib itu saja. Ribahnya tetap jalan, semuanya tetap jalan. Itu puasa umum. Na'udzubillah, kalau puasa umum seperti itu ya jelas masuk kepada kamin so'imin. Betapa banyak orang berpuasa, waliyadzubillah, tapi tidak dapat apa-apa kepada puasanya kecuali lapar dan haus. Kalau bisa puasa paling tidak puasa khusus walaupun belum sempurna. Itu puasa juga seluruh anggota badannya, baik matanya, telinganya, lisannya dan sebagainya. Ya'tuku ta'amahu wa syarabahu syahwatu min ajli. Dalam riwayat yang lain, Allah membanggakan orang yang berpuasa itu kepada malaikat. Ya'tuku ta'amahu, lihatlah hambaku ini meninggalkan makannya, wa syarabahu, meninggalkan minumnya, wa syahwatahu, dan meninggalkan kesenangannya. Hanya kan dianjurkan orang puasa itu bukan hanya meninggalkan makan minum, dianjurkan meninggalkan segala yang fudul, yang berlebihan daripada kenikmatan-kenikmatan seperti memakai wangi-wangian dan sebagainya. Terus sama siang hari, min ajli, mereka tinggalkan semua itu karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada kemungkinan juga yang dimaksud syahwatahu yang jima. It'am wa syarab wa syahwatu. Syahwat maksudnya kumpul antara suami istri. Juga bisa jadi itu syahwat secara umum. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu diganjar dengan 10 kali lipat. Kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Dengan puasa itu saya yang membalas, kata Allah. Wasomuli wa ana ajzibih. Puasa itu saya yang membalas dengan semua kebaikan. Itu pelipatannya menjadi 10. Itu paling sedikitnya tad'if, paling sedikitnya mudha'afah, paling sedikitnya pelipat gandaan. Sedangkan Imam Az-Zabidi dalam ithafnya mengatakan berbeda pendapat ulama para ahli tafsir tentang masalah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah itu melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki.
Ada yang mengatakan yang dimaksud melipat gandakan itu yaitu melipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Ada yang mengatakan tidak, itu lain dari 700. Setelah 700 Allah wallahu yudhaifu liman yasha. Setelah itu Allah beritahukan paling minim 10, bisa juga 100, bisa juga 700. Setelah Allah beritahukan itu baru Allah menutup wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi sebagian ahli tafsir mengatakan bukan 700 itu yang dimaksud yudhaifu liman yasha, tapi di atas lebih dari 700 itu bagi siapa yang Dia kehendaki, bahkan lebih banyak daripada 700 dalam amal-amal yang banyak. Ya, dalam amal-amal yang banyak. Sebagaimana riwayat Imam Daruqutni dan juga Tabrani dalam Mu'jam Kabirnya, dari riwayat Imam Baihaqi, man hajja min Makkah tamasyian hatta yarji ila Makkah, siapa yang berhaji dari Mekah dalam keadaan berjalan sampai dia kembali ke kota Mekah lagi dari amal hajinya. Haji kan muter kan. Di Mekah dia ngambil dulu ke Arafah, ambil mikot dulu, kemudian ke Arafah, terus begitu ke Mina, Muzdalifah, balik lagi nanti ke Mekah lagi. Siapa yang berjalan terus beramal haji dengan berjalan, kata Allah bi kulli khutwatin sab'ami'ati hasanatin. Allah tulis dengan setiap langkahnya 700 kali kebagusan, 700 kebagusan. Mithla hasanatun mithla hasanatil haram. Kebagusannya bukan kebagusan biasa, kebagusannya kebagusan di tanah haram. Bayangkan, sudahlah 700, kebagusannya itu bukan kebagusan di luar haram, kebagusan di tanah haram. Yang mana kebagusan tanah haram itu lipat gandanya 100.000 kali. Ya. Bagi Umar hasanatul haram, apa itu ya Rasulullah kebagusan di tanah haram? Maka Rasul menjawab, bikuli hasanatin mi'atu alfi hasanah. Setiap satu kebagusan 100.000 kali kebagusan. Ya. Ini berarti makna wallahu yudhaifu liman yasha itu maknanya adalah Allah melipat gandakan bahkan lebih dari 700. Seperti dalam hadis tadi itu sudah berapa ratus. Orang yang berhaji dari Mekah berjalan sampai kembali ke Mekah itu setiap langkahnya 700 kebaikan, tapi kebaikannya tanah haram. Kali 100.000, 700 peng 1.000. Berapa nolnya? 100.000 nolnya 5 tambah 700 nolnya 7. Nolnya 7, 70 juta. Ya, 70 juta, nolnya 7. 700 kali lipat dari hasanatul haram. Hasanatul haram satu hasanahnya 100.000. Itu satu langkah. Berapa langkah dia dari Mekah terus keliling ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah. Jalan. Itu setiap langkahnya itu dihitung 700 kebaikan tanah haram. Sedangkan satu kebaikan tanah haram 100 kali, 100.000 kali. Berarti Allah melipat gandakan lebih dari 700 itu, bisa jadi. Allah melipat gandakan lebih dari 700. Iya, 70 juta. Satu langkah. Berapa langkah itu sampai kembali ke Mekah? Nek gelem melaku. Kalau mau melakukan manasiknya dengan berjalan. Belum lagi tentang bagaimana Allah menyiapkan satu pintu khusus bagi orang yang berpuasa Ramadan atau berpuasa orang yang ahli puasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Sebenarnya riwayat dari hadis dari Sa'al bin Sa'ad Al-Ansari As-Sa'idi radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya, itu apa? Kata beliau, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Yadkhulu minhumus shaimun, yang mana masuk dari pintu itu siapa? As-shaimun, para orang-orang yang ahli puasa, yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun, tidak masuk dari pintu itu seorang pun ghairuhum, selain para shaimun, selain para orang yang ahli puasa. Yuqalu, maka akan dikatakan nanti dengan suara yang memanggil, aina shaimun, di manakah orang-orang yang ahli puasa? Fayakumuna, mereka pun berdiri bangun untuk masuk ke pintu Rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuk dari pintu itu seorang pun selain mereka.
Fa idza dakhalu, ketika mereka semua sudah masuk di pintu Rayyan, falam ughliqa, maka ditutup pintu Ar-Rayyan itu, falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak masuk dari pintu itu seorang pun. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rawahu Syaikhani. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ar-Rayyan itu adalah maknanya itu dari kata riyun. Riyun artinya hilang dahaga. Rayyan itu secara arti bahasa artinya orang yang hilang dahaganya. Jadi maksudnya dengan dia masuk ke situ, waman dakhala syariba, waman syariba lam yadhma abada. Siapa masuk pintu itu, dia minum dari air yang khusus, dan siapa yang minum, dia tidak akan haus selama-lamanya. Maka sesuai namanya itu Ar-Rayyan, ini orang yang hausnya hilang, orang yang hilang dahaganya. Ar-Rayyan. Maka dalam riwayat Bukhari, faman kana minas shaimin dakhala, waman dakhalahu lam yadhma abada. Siapa orang yang termasuk ahli puasa, dia masuk dari pintu itu, dan dari Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan tadi, dan siapa yang masuk dari pintu Ar-Rayyan, dia tidak akan haus selama-lamanya. Wa inna maktafa bi dzikri ani syiba dan dulu min aidu. Hanya saja cuma disebut Rayyan, hilang dahaga, tidak disebut syaba'an atau kenyang. Karena hilang dahaga dengan kenyang itu biasanya satu paket. Hilang dahaganya otomatis ya dikasih makan, masuk minum toh ya. Ini sudah satu paket, maka dinamakan pintunya Ar-Rayyan. Tidak ada pintu Asyaba'an, orang yang kenyang tidak ada. Pintunya cuma Ar-Rayyan saja. Syaba'an tidak ada pintunya. Cuma Ar-Rayyan itu. Kemudian, maka dari sini merupakan satu keutamaan khusus bagi orang yang puasa, sampai Allah persiapkan secara khusus pintu surga secara khusus. Juga hadis berikutnya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala aduluka ala abwabil khairi, maukah kamu, ketahuilah, ala aduluka, apakah mau kamu saya tunjukkan atas pintu-pintu kebaikan? Qultu bala ya Rasulullah, maka saya katakan iya ya Rasul, tentu saya mau. Qala as-shaumu junnatun, kemudian Rasul menyebutkan beberapa amalan tentang pintu kebaikan tadi. Itu as-shaumu junnatun, puasa itu adalah benteng. Wasadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu memadamkan kesalahan atau dosa. Kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana memadamkannya air itu akan api. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Puasa itu benteng, junnatun. Benteng ini yang mencegah dari api neraka, sudah kita bahas tadi tentang as-shaumu junnah. Dari situ diambil kata mijannun, artinya perisai. Kemudian, dan hadis ini sebetulnya potongan dari hadis yang panjang, seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam Babus Shaum daripada kitab Targhib wa Tarhibnya. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kuntu ma'a Rasulillah, lengkap hadisnya. Kuntu ma'an Nabi SAW fi safarin, suatu kali saya berada bersama Rasulullah SAW dalam satu safar. Fa asbahtu yauman qariban minhu wa nahnu nasir, maka pagi harinya, pada satu hari saya menjadi qariban. Suatu pagi kami yang sahabat kan berada di safar. Satu pagi itu saya dekat dengan Rasulullah SAW. Saya mendekat dengan Rasul. Posisi saya dekat dengan Rasul. Wa nahnu nasiru, sampai kami dalam keadaan berjalan dengan kendaraan kami. Kuntu ya Rasulullah, maka saya ucapkan kepada Rasul, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Mumpung beliau Mu'adz bin Jabal ini dekat, maka Mu'adz bin Jabal tanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya, beritakan kepada saya tentang satu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut sa'alta an alim, sungguh wahai Mu'adz, kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar, yang berat, yang agung. Wa annahu la yasirun ala man yasarahullah alaih, tapi sesungguhnya meskipun itu berat, agung, sesuatu yang kamu tanya itu, tapi itu gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal.
Itu gampang bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Apa itu? Sama Rasul dijawab. Kan tadi tanya apa amalan ya Rasul supaya saya bisa masuk surga menjauh neraka. Itu amalan berat tapi gampang kalau kamu digampangkan. Apa? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu menyembah kepada Allah dengan betul-betul, sungguh-sungguh. Jangan menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun, baik syirik besar ataupun syirik kecil berupa riya. Untuk shalah, kamu mendirikan sholat. Untuk zakah, untuk zakat kamu menunaikan zakat. Untuk sumu Ramadan, kamu berpuasa bulan Ramadan. Untuk hajjul bait, kamu berhaji. Rasul bersabda lagi, ala aduluka ala babil khair. Maukah kamu wahai Mu'adz bin Jabal, saya tunjukkan padamu tentang pintu-pintu kebaikan? Qultu bala ya Rasulullah. Iya, tentu ya Rasul. Qala as-shaumu junnah. Baru beliau menyinggung hadis yang tadi kita bawakan. As-shaumu junnah, puasa itu benteng. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Wa sholatur rajuli, lanjutan hadisnya. Wa sholatur rajuli fi jawfil lail syiarus sholihin. Dan sholatnya seseorang di malam hari, di tengah malam, itu adalah pertanda orang-orang soleh. Nah, mumpung kita sahur mau tidak mau kan kita bangun jadi sholat. Kalau Ramadan kan jarang kita sholat. Sholatnya seorang di tengah malam tuh lambangnya orang-orang soleh. Sumatala, kemudian Rasulullah membacakan ayat di surah Sajdah, tajafa junubuhum anil madhaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an mimma razaqnahum yunfiqun. Tajafa junubuhum, menjauh pinggang mereka, lempeng tubuh mereka menjauh. Orang-orang soleh ini lempeng tubuhnya menjauh dari apa? Anil madhaji', dari pembaringan mereka. Yad'una rabbahum, mereka selalu menyembah atau berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan harap. Takut kalau ditolak oleh Allah, harap dengan harap kalau diterima oleh Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian yang kami rezekikan pada mereka yunfiqun, membelanjakannya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya min qurrati a'yun, maka tidak mengetahui satu jiwa pun ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan bagi mereka, min qurrati a'yun, berupa kesenangan-kesenangan hati, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang dahulu mereka perbuat. Kemudian Rasul bersabda lagi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, lanjutan hadis ini. Tsumma qala Rasul amri al-Islam. Kemudian Rasul bersabda lagi kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ketahuilah Rasul amri al-Islam. Pokoknya perkara adalah al-Islam, berserah diri kepada Allah, atau Islam dengan menunaikan rukun-rukun Islam. Wa amuduhu as-shalah, tiangnya perkara, tiangnya Islam adalah sholat. Wa dhirwatu sanami al-jihad, puncaknya Islam adalah jihad fisabilillah. Tsumma qala, kemudian Rasul bersabda lagi SAW, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli, maukah kamu wahai Mu'adz bin Jabal, saya beritahukan bimilaki dzalika kulli, dengan tali kendali dari semua itu, kendalinya dari semua itu. Qultu bala ya Rasulullah, na'am, iya ya Rasul. Qala kuffa 'alaika hadza, tahanlah olehmu ini. Lalu Rasul mengisyaratkan kepada lesannya. Jadi pokok dari semua itu adalah menjaga lesan. Pokok dari semua itu menjaga. Tahan olehmu ini. Rasul menunjuk pada ini, kata beliau, pada lesannya. Qultu ya Nabi Allah, wa inna lam akhudhu bima natakallam bih. Lalu Mu'adz bin Jabal berkata, ya Rasulullah, wa inna lam akhudhuna, apakah kita bakal disiksa karena apa yang kita ucapkan, ya Rasul? Masa kita disiksa karena apa yang kita ucapkan? Qala thaqilatka ummuka, wahai Mu'adz, semoga ibumu kehilanganmu. Thaqilatka ummuka, wa hal yukabbun nasu finnar, ya. Wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhim au qul ala manakhirihim ila hasaidu alsinatim. Bukankah yang menelungkupkan orang ke dalam api neraka ala wujum dia, sehingga mereka ditelungkupkan di atas wajah mereka? Dalam riwayat yang lain ala manakhirihim, di atas lubang hidung mereka ditelungkupkan dalam api neraka. Bukankah itu karena hasil dari lesan mereka? Kata Rasulullah SAW. Riwayat Tirmidzi dan Nasai dan Ibnu Majah, semua daripada riwayat Abu Wa'il dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa anabihim an. Itu menunjukkan pentingnya daripada menjaga lisan. Jadi Rasul sampai mengatakan setelah menyebutkan amal-amal semua itu, ya, sholat, puasa, zakat, haji, kemudian beliau menyebut juga puasa itu benteng, sedekah dan sebagainya. Sholat malam beliau sebut juga.
Kemudian beliau sebut juga bahwa pokok perkaranya adalah Islam, tiangnya adalah sholat, puncaknya adalah jihad. Setelah Rasul menyebutkan macam-macam ibadah itu, beliau mengatakan, maukah kamu saya kasih tahu kendalinya semua itu, tali kendalinya semua itu. Rasul cuma menunjuk kepada lisannya. Tali kendalinya adalah jagalah olehmu ini. Maka kemudian beliau menunjuk pada lisan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan betapa pentingnya daripada menjaga lisan itu, sampai Rasul posisikan itu sebagai tali kendali dari semua, tali kekang atau kendali dari semuanya. Dalam hadis dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan, dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah murni bi amalin, ya Rasulullah perintahkan saya dengan satu amalan. Rasul langsung menjawab, qala alaika bisawm, hendaknya kamu melazimi puasa. Fa innahu la idla lahu, sebab sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya. Qultu ya Rasulullah, lalu dia berkata, saya kata lagi, kata sahabat Abu Umamah, saya berkata lagi, ya Rasulullah murni bi amalin. Rupanya dia tidak puas dengan jawaban tadi, dia mengulang lagi supaya dapat amalan yang lain. Perintahkan saya dengan satu amalan ya Rasul. Rasul mengulang lagi sabdanya tadi, alaika bisawm fa innahu la idl, hendaknya kamu puasa sebab puasa itu tidak ada bandingannya. Ditanya lagi semuanya, ya Rasulullah murni bi amalin. Rupanya tidak puas. Masuk amalan itu puasa tak, ya, apa puasa tak ya apa? Ya, maka nggak puas, tanya lagi, ya Rasulullah perintahkan saya dengan satu amalan. Qala alaika bisawm. Diulang lagi sama Rasul, hendaknya kau melazimi puasa. Fa innahu la idla la mithla lahu, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada permisalannya. Riwayat Nasai dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan dalam riwayat Nasai diriwayatkan ataitu, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Umamah, faqultu ya Rasulullah murni bi amrin yanfa'uni lahu. Perintahkan saya dengan satu perintah ya Rasul yang mana bisa memberi manfaat. Allah memberi manfaat saya dengan perintah itu. Yang mana semoga Allah memberi manfaat dengan perintah kepada saya dengan perintah itu. Qala, dengan perkara tadi. Qala alaika bisyam fa la mithla lahu. Maka Rasul bersabda, hendaknya kamu siam, berpuasa, sebab puasa itu tidak ada permisalannya. Riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, Rawi Ibnu Hibban bi hadits sahih bi haditsin qala, dalam riwayat Ibnu Hibban diriwayatkan qultu ya Rasulullah dulani ala amalin adkhulu bil jannah. Ini riwayat yang lain, ya Rasulullah tunjukkan kepada saya satu amalan yang saya bisa masuk dengannya kepada surga. Qala alaika bisawm, hendaknya kamu berpuasa. Wa inna ulami telah lahu, maka sesungguhnya tidak ada bandingannya. Puasa itu tidak ada bandingannya. Qala karena Abu Umamah la yura bi baiti dukhon naron illa idza nazala bil dhaif. Maka adalah Abu Umamah, karena hadis ini, kan ini yang tanya Abu Umamah tadi. Rasul tunjukkan perintahkan saya dengan satu amal alaika bisawm. Tanya lagi, perintahkan saya dengan alaika bisawm. Sampai karena hadis ini, kata periwayat hadis, karena hadis ini kepada Abu Umamah, dawuhnya Kanjeng Nabi SAW kepada Abu Umamah, sampai-sampai la yura bi baiti dukhon. Tidak pernah dilihat di rumahnya Abu Umamah itu asap mengepul di siang hari, illa idza nazala bin dhaif, kecuali kalau singgah kepada mereka tamu. Kecuali ada tamu, maka untuk tamu dikon poso bis nanti. Kecuali kalau ada tamu baru dia masak. Maka tidak terlihat api satupun asap di rumahnya Abu Umamah di sepanjang siang, setiap hari di siang hari, kecuali kalau ada tamu di rumahnya, baru kelihatan asap. Kemudian fainaulah idlah, jadi puasa itu tidak ada bandingannya. Ilami selalahu. Ini tidak ada, maksudnya tidak ada bandingannya apa? Tidak ada, sebagian ulama menafsirkan tidak ada bandingannya itu maksudnya tidak ada bandingannya dalam mematahkan syahwat. Tidak seperti puasa. Atau tidak ada bandingannya dalam banyaknya pahala, seperti tadi sudah dijelaskan. Puasa itu kan pahalanya langsung Allah yang beri, karena tidak ada yang tahu besarnya pahala puasa. Itu makna sabda beliau bahwa puasa itu tidak ada bandingannya dalam mematahkan syahwat atau dalam besarnya pahala. Atau memang tidak ada bandingannya, karena likul syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Karena dalam riwayat sabda beliau SAW yang lain, setiap sesuatu itu punya pintu, ada pintunya, dan pintunya ibadah adalah
puasa. Kenapa? Karena yang sengit dalam memusuhi kita dalam beribadah adalah musuh luar kita, musuh eksternal yaitu setan, musuh internal yaitu nafsu. Nah, itu cuma bisa dipatahkan dengan puasa. Maka Rasul bersabda, setiap suatu hari kuli syai'in bab, setiap suatu itu ada pintu, wababul ibadah as-shaum. Sedangkan pintunya ibadah adalah puasa. Maka dikatakan puasa itu tidak ada bandingannya. Karena itu dikatakan oleh para sholihin, idza ja'atin nafs atau sabi'atil jami'ul a'dha. Kalau nafsu kita lapar, maka semua anggota badan lain kenyang. Nafsu kita lapar, semua anggota badan yang lain kenyang. Kita berlapar ini, semuanya kenyang, yang lain anggota badan kenyang. Mulut, orang lapar kan malas ngomong. Telinganya juga kenyang, sudah puas. Matanya kenyang, kan tidak jelalatan kalau lapar. Sebaliknya kalau nafsu ini kenyang, maka semua anggota badan lain lapar. Kalau sudah kenyang nanti habis maghrib coba, mudal kabeh di embong, sudah kenyang, matanya jelalatan. Kalau nafsunya kenyang, anggota badan lain lapar cari mangsa. Kalau nafsunya kenyang, kalau nafsunya lapar, yang lain kenyang, diem dia. Kalau dia lapar, tapi kalau kenyang, anggota badan lain lapar, matanya cari mangsa untuk dilihat, mulutnya cari mangsa untuk diomongi, telinganya cari mangsa. Kemudian dan Imam Qustulani pernah menyebutkan juga di antara hikmah-hikmah daripada saum, bahwa di antaranya badan itu kalau penuh dengan makanan dan minuman yang nyaman, atau badan itu damat ala rafahiyah, badan ini langgeng pada kesenangan, kenyamanan, maka itu membuat nafsu itu sombong dan melampaui batas. Dan akibatnya banyak penyakit nafsu itu tadi. Banyak penyakit nafsu. Jadi orang kalau sudah biasa enak, terus bisa nyaman, terus kenyang, terus terpenuhi, maka nafsunya itu banyak penyakit. Bukan penyakit fisik ya, penyakit fisik juga mungkin diabetes, kolesterol, itu kan semua dari makanan. Juga yang lebih bahaya penyakit psikis, penyakit nafas, penyakit jiwa, penyakit hati, yang menjadi sombong dan lupa kepada orang yang lapar. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika jadi penguasa Mesir, beliau terus puasa. Ditanya sama istri, kenapa wahai kau puasa? Supaya saya tidak lupa orang yang kelaparan. Justru beliau puasa itu ketika beliau menjadi penguasa itu beliau puasa. Sebelumnya mungkin kadang puasa, kadang bukan. Ketika diangkat jadi penguasa Mesir ketika itu, yang menguasai ekonomi Mesir, maka beliau justru melanggengkan puasa. Kata beliau, supaya saya tidak lupa kepada orang yang lapar. Seperti tidak lupa pada orang yang memerlukan. Oleh karena itu, ketika perut itu kosong daripada luqmah, daripada suapan, maka imtala'at minal hikmah, maka dia akan penuh dengan kata-kata yang bijaksana, penuh dengan kebijaksanaan ketika dia lapar. Maka melimpahlah hikmah itu. Kenapa? Karena hikmahnya orang yang hakim justru akan menuntun kita untuk mentakdib, untuk mendidik daripada nafsu itu dengan lapar dan haus, sehingga mengurangi kesombongan nafsu tadi, mengurangi. Dengan begitu kita merasakan bagaimana rasanya lapar, dia inkisar di hadapan Allah, dia merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Maka dikatakan, oleh karena itu dalam hadis bagaimana dari Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasul bersabda, ma mala'a ibnu Adam ya'an syarrun min batnih. Tidaklah Bani Adam itu tidaklah memenuhi satu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasbi bani Adam ukulatun, cukuplah bagi Bani Adam itu beberapa suapan makanan, yukimna sulba, yang bisa meluruskan tulang sulbinya. Fa in kana la mahalah, kalau memang harus lebih dari itu, dia nggak puas dengan sekedar suapan-suapan kecil, fatulutun li ta'ami, maka sepertiga bagi makanannya, watulutun li syarabi, sepertiga bagi minumannya, watulutun li nafasi, sepertiga bagi nafasnya.
Ya. Dan dikatakan oleh Dhunnun al-Misri rahimahullah radhiyallahu anhu wa nabi, salah satu sufi besar, dia mengatakan tajawwa anu qal tajawwa ya ibna adam bin nahar, tajawwa ya ibna adam bin nahar wa kum bil ashar tara ajaban minal jabbar. Laparkanlah perutmu wahai Bani Adam di siang hari, dan bangunlah kau di waktu sahur di akhir malam, maka kau akan melihat keajaiban dari Sang Jabbar, dari Allah yang Maha Perkasa. Dan di antara hikmah puasa itu ya mendidik hamba Allah itu dengan alamilju, dengan rasa pedihnya rasa lapar, sehingga mereka mengerti nikmatnya kenyang. Seperti diujinya orang dengan sakit sehingga ngerti nikmatnya sehat. Sebab orang tidak akan mengerti harga satu nikmat sampai hilang nikmat itu dari dirinya, baru dia tahu harganya nikmat itu. Waktu nikmat itu tidak ada, dia tidak syukur. Baru hilang nikmat itu, baru tahu. Baru ketika sakit itu. Maka lapar supaya dia tahu harganya kan, supaya dia tahu nikmatnya itu. Mendidik daripada jiwanya. Maka sehingga dengan dia baru tahu nikmatnya lapar itu, dia bisa memperbanyak tadarruk, merengek kepada Allah SWT. Dengan keadaan dia rendah, dengan rasa lapar, baru di stop makanan berapa jam, dia sudah merasa lemah, maka dia akan merasakan kerendahan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maka dikatakan oleh sebagian ulama, paling agungnya, paling dahsyatnya sesuatu di hari kiamat dan di api neraka itu adalah al-ju' wal atash, lapar dan haus. Itu siksaan paling menyiksa di mahsyar maupun di hari kiamat. Oleh karena itu kan kita dapat diteriakan penghuni neraka di Quran tuh. Abu Nabi sallallahu an afitu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Mbok ya afitu alaina wa ahli surga, limpahkan kepada kami minal ma'i dari air, aw mimma razaqakumullah, atau dari apa yang Allah rizkikan pada kalian, mbok ya kami ditularkan juga, kata Alunna. Maka dari situ ulama mengatakan paling kerasnya siksaan di mahsyar dan di neraka adalah lapar dan haus. Maka ketika orang yang puasa itu ingat bahwa puasa ini bakal menolak lapar dan haus nanti di akhirat, maka akan merasa ringan bagi dia lapar di dunia daripada lapar di dunia. Paling berapa jam? Mulai dari subuh itu berapa jam? 12 lebih. 11, 4, 5, 6 14 jam paling tidak 14 jam. Nah di sana laparnya lebih bertahun-tahun, satu hari, setengah hari saja 500 tahun menurut hitungan dunia. Satu hari 1000 tahun menurut hitungan dunia. Maka ketika orang itu ingat akan laparnya nanti, akan terasa ringan bagi dia laparnya di dunia. Di antaranya adalah hikmahnya puasa adalah tasyabbuh dengan malaikat, berserupa diri dengan malaikat, yang mana malaikat tidak makan, tidak minum, tasbih saja. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Malaikat itu bertasbih di malam dan siang, la yafturun, tidak henti-hentinya. Makanya dari situ ulama mengambil bahwa malaikat itu tidak makan, tidak minum, karena la yafturun, bertasbih. Maka kita dengan menyetop makan minum menyerupakan diri dengan malaikat. Maka kalau kita ketahui tentang bulan agung ini, bulan Ramadan ini yang agung ini, tentang keutamaan tadi yang sudah kita sebut, maka perlu kita ketahui bahwa itu sedikit dari sesuatu yang banyak dari keberkahan dan kebaikan Ramadan. Maka dikatakan oleh ulama, "Kullu khair wa barakatuh sulanas bitulil am qatra min hadzal bahr." Ketahuilah, semua kebaikan yang Allah ratakan di seluruh sepanjang tahun, kalau dibandingkan kebaikan Ramadan itu cuma setetes dari lautan. Kalau dibandingkan kebaikan Ramadan dibanding dengan 11 yang Allah berikan 11 bulan, sama yang Allah berikan di Ramadan jauh lebih banyak di Ramadan. Makanya naudzubillah kebangetan kalau orang sudah keluar Ramadan tapi tidak diampuni, waliyadzubillah min dzalik. Makanya Syekh Hindi itu mengatakan di sebagian mukatabatnya, ana jami'atu hadza syahr sabur jami'atil am kullu. Tasyaddatul hal bi sabit tasydid baqiyatil ayyam bitulil am. Maka Syekh Hindi mengatakan terkumpulnya
amalan orang di bulan ini itu alamat dia di 11 bulan nanti akan selamat. Idza salimati Ramadan salimati sanah. Kalau Ramadan selamat, maka setahun nanti insya Allah akan selamat. Kalau di Ramadan saja naudzubillah tidak selamat, terus bakal keteteran nanti. Naudzubillah 11 bulan ke depan lebih nggak selamat lagi. Ya, pengelatihannya saja enggak. Setannya dibelenggu, nafsunya dibelenggu saja enggak berhasil. Mendaniung kok diudal kabeh, tambah enggak berhasil. Naudzubillah. Ini mengambil dari hadisnya Ummu Hani, "Ana ummati la yazal bi khair ma qamu Ramadan." Umatku senantiasa baik selama mereka menegakkan bulan Ramadan. Qala Rasulullah khizum bi itaatih. Ya Rasulullah, apa penghinaan umat itu kepada dalam menyanyiakan Ramadan? Qala intihakul maharim fi, menerjang yang haram di bulan Ramadan. Itu berarti dia sudah menyanyiakan Ramadan. Dan amila fi zina aw syurbu khamrin la'anahullah. Siapa orang beramal zina atau minum khamr di bulan Ramadan, naudzubillah, Allah laknat dia. Wa man fis samawati, dan semua yang di langit melaknat dia ila mithli, sampai Ramadan berikutnya. Siapa minum khamr di bulan Ramadan, berbuat dosa di bulan Ramadan, Allah laknat sampai Ramadan berikutnya. Dan dilaknat Rasulullah penghuni langit. Fa'in mata qabla syahri Ramadan, dan ini masih sabda Rasulullah, bukan perkataan ulama ya. Sabda Rasulullah. Dan kalau dia meninggal sebelum nyampe Ramadan berikutnya, maka kalau sebelum nyampe berikutnya falaisat lahu indallahi hasanah, maka dia tidak punya kebaikan sama sekali di sisi Allah SWT. Ya. Tapi bianar yang bisa mencegah dia dari api neraka. Fattaku syahr Ramadan, maka hati-hatilah ada jalan bertakwa kepada Allah lebih-lebih dalam bulan Ramadan, sebab hasanat kebaikan dilipat gandakan di bulan Ramadan dari yang tidak dilipatkan selain Ramadan, sebagaimana juga keburukan juga naudzubillah dilipat gandakan di bulan Ramadan. Allahu a'lam bis-shawab. Jadi nanti masuk ke fadlu Ramadan fi Makkah, keutamaan bulan Ramadan di Mekah. Allahu a'lam. Masih mancing berapa lagi? 6 menit. Sampai situ mau baca asyhadu alla, mau tanya atau macam mana? Ada pertanyaan ya? Kalau enggak kita tutup nanti baca doa sambil nunggu azan. Allahu a'lam bis-shawab. Sirrul Fatihah.